Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang bagi tamu undangan yang terkasih. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami atas kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak terkasih yang telah berkenan memenuhi undangan kami pada acara ibadah syukur Masa Raya Advent menyambut Natal Rayon Betel 2. Adapun susunan acara yang akan kita dipersilakan berdiri. Ketika bumi merayakan Kristus lahir, semua wajah begitu lembut, semua tangan mesra ingin berselamat. Seakan tiada lagi kebencian. Tuhan, kami mau merangkul Engkau. Kami ingin memijah doa untuk membuka kesalahan, khianat, dan dosa yang pernah bermukim di dalam hati kami. Tuhan, biarlah dibinai hati kami yang kotor dan najis untuk menyambung kembali tali kekelahan yang pernah terputus. Tuhan, kami tahu makna kelahiran-Mu bagi mereka yang terluntah di usia tua, bagi yang kedinginan di kampung yang terpencil, bagi yang terlupakan di sudut penjara, yang tak mampu menangis mengalami bencana. Kekecaman dunia membuat kita hidup dalam suasana baru dan kebiasaan baru. Namun kami masih merasakan kehadiran-Mu yang senantiasa menyertai kami di tahun 2023. Semua doa ini dinaikkan dalam lipatan jejaring dan berdoa. Kristus Sang Putra Natal, terimalah kami. Kita hendak memulai ibadah syukur ini dengan menyanyi dalam nyanyian rohani 20 bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, pemimpin ibadah mengambil tempat. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai jemaat sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dalam nyanyian yang tadi, rohani 20 ayatnya yang ketiga. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pemasangan lilin pertama akan mewakili dari Ketua Jemaat Pendeta Absalom John Hai SSB.
ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pemasangan lilin kedua akan dinyalakan perwakilan Majelis Jemaat Ibu Syamas Heni Akwan. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pemasangan lilin ketiga akan dinyalakan perwakilan dari unsur PKB Bapak Alvaris Yewun. Lukas 2 ayat 14, Kemudian bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pemasangan lilin keempat akan dinyalakan oleh perwakilan unsur PW Ibu Paulina Pasea atau Galuh. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efta, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pemasangan lilin kelima akan dinyalakan oleh perwakilan unsur PAR Adik Yansen Ohe. Yohanes 6 ayat 1, Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Pemasangan lilin ke-6 akan dinyalakan oleh perwakilan unsur PAM Saudari Inso Sombu. Lukas 3 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6.
Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Pemasangan lilin yang ketujuh atau yang terakhir akan dinyalakan oleh perwakilan KSP Ibu Emma Mas Nandifu. Wartakan pada dunia. Warta. Sasa dunia nama Tuhan awal dunia Ibu Maria bernafas Yesus pria marogi kokam kobor kosandiki Gun Yesus maupun subine rodo babe ose okam kosiobi kapirangu robete kita berdoa untuk pembacaan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami percaya, Sang Bayi Kudus yang lahir untuk kami di saat ini di Rayam Betel 2. Tuhan berkati kami dalam ibadah di malam hari ini. Secara berturut-turut dalam liturgi kami telah bernyanyi dan memuji Tuhan. Biarlah ibadah di malam hari ini Engkau berkenan, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan renungkan di malam hari ini menjadi berita bagi kami dalam masa-masa penantian kelahiran Yesus Kristus. Kitab Injil Matius pasal 2. Injil Matius pasal 2. Kita baca ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Ayat 10 dan ayat 11 kita baca. Injil Matius pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Saya akan baca perikop, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Orang-orang Majus dari timur, ayat 10, 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Memberkati kita, kita mengaminkan firman ini dan melakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Anak-anak ada kah? Kamu dengar cerita kah tidak? Oh iya, kalau gitu duduk tenang Bapak. Papen mau cerita. Dalam pembacaan ini ada satu cerita di satu kampung di desa yang kecil pas waktu musim dingin, musim salju. Di situ ada satu keluarga kecil terdiri dari anak-anak dan orang tua, bapak dan mama dengan anak-anak. Anak-anak ada yang umur 17 tahun, 15 tahun, 12 tahun, dan 10 tahun. Ada 10 tahun sini kan? Iya. Don tinggal di kampung itu dengan kampung yang kecil, rumah itu jauh-jauh. Macam dari bandara ke Belen di ujung sana gitu. Macam ketemu jemaat begini, jauh panjang sekali. Tinggal begini, dorang dengar berita bahwa ada seorang anak yang lahir. Kebiasaan mereka itu ketika ada kelahiran satu anggota keluarga di daerah itu, di kampung itu, mereka harus memberikan hadiah. Dorang harus memberikan hadiah. Jadi 4 anak ini masing-masing mereka sudah, karena yang lain ini sudah sekolah dan selalu dapat uang jajan, dorang kumpul-kumpul uang jajan terus pergi beli hadiah. Dorang beli hadiah mobil, pistol-pistol mainan, membeli mainan banyak sekali. Ada yang pergi terus satu hari dorang bilang begini, kita mau pergi, dorang minta izin di bapak dengan mama. Nah, kita mau pergi bahwa kita punya hadiah untuk adik yang baru lahir. Sudah dorang pergi. Dorang punya adik yang paling bungsu, ada adik satu yang paling bungsu, dia belum sekolah. Dia pikir-pikir, aduh saya nanti kasih hadiah apa? Sejahtera
Sembahlah Allah sepanjang hidupmu dengan sikap, kata-kata, dan nyanyianmu, sebab itulah yang berkenan kepadanya. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini berhenti dengan damai sejahtera sesuai firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan dan dapat segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan Allah. Damai sejahtera Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan memberi sukacita kepadamu saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Waktu kembalikan. Bapak Ibu Majelis yang berkenan hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini, dan juga keluarga besar Rayon Betel 2 yang mana sudah bersama-sama untuk dapat melaksanakan sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan untuk kita semua bahwa ketika saya memutuskan untuk kami melaksanakan ibadah seperti ini, saya pikir hal yang mudah menurut pikiran saya. Tapi ketika saya bangun pagi, saya mau sampaikan sama Bapak Ibu yang bersama-sama hadir pada malam hari ini, ketika saya ikut ibadah pertama yang dilaksanakan oleh Rayon Galilea 2, saya begitu lihat itu dan saya pulang, saya tidur dan saya berpikir apa saya bisa laksanakan ibadah seperti yang mereka laksanakan. Saya bangun dan saya berpikir ketika saya harus melakukan ini dengan pikiran saya tidak mungkin. Tapi saya harus melaksanakan dan mulai ini dengan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan sama saya, dan saya menyampaikan itu untuk Bapak Ibu, keluarga yang ada di Rayon Betel 2, dan puji Tuhan pada malam hari ini bisa kita hadir bersama-sama untuk melaksanakan ini. Kami berangkat dengan, biasanya orang melaksanakan ini paling harus dengan panitianya, ada panitia atau apa. Tapi kami malam ini ada seperti ini karena kebersamaan kami.
kami berangkat dengan hanya modal semangat untuk bisa melaksanakan bagian ini sebagai keputusan dari majelis jemaat untuk dapat kami laksanakan malam-malam ini. Jadi saya berterima kasih untuk teman-teman majelis yang dari rayon dan juga Bapak Ibu dari rayon-rayon lain yang mungkin malam ini bersama-sama dengan kami. Karena ini mungkin kali pertama baru kita melaksanakan ibadah seperti ini dalam perjalanan jemaat ini, mungkin baru kali pertama. Namun saya minta supaya nanti ke depannya itu, marilah kita melaksanakan bagian ini sebagai suatu keputusan dari Sinode GKI di Tanah Papua. Karena apa yang mereka memutuskan inilah untuk kebaikan kita dalam jemaat. Dan pada malam hari ini saya mau sampaikan pesan saya lagi untuk keluarga besar Rayon Betel 2 untuk pada tahun 2024 kalau dapat ya, mari kita di sini kan tema ini ada semangat baru. Berarti kita semangat baru berarti kita harus melihat kata semangat baru berarti kita harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Bagaimana persekutuan ini kita harus bersama-sama untuk persekutuan ini ke depan kita harus tetap bersatu untuk bagaimana membangun persekutuan ini untuk kehidupan kita jemaat dan kita punya rayon ini. Karena jujur saya mau sampaikan, ketika tadi sampai sudah sore sekitar jam 4 tema ini belum ada, dan saya pikir saya harus balik tanya Tuhan apa mungkin masih bisa saya usahakan ini seperti ini. Tapi pada malam ini puji Tuhan, malam ini dari keluarga besar Rayon Betel tapi juga dari saudara-saudara saya yang mereka juga membantu untuk bisa terlaksana ini. Jadi ya inilah, kalau saya berpikir bahwa kalau saya pakai saya punya kemampuan, saya punya pikiran, tidak mungkin hal ini terwujud seperti ini karena penyertaan Tuhan sehingga semua ini bisa terjadi pada malam hari ini. Untuk saya menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis yang sudah bersama-sama dengan kami dan juga keluarga besar Rayon Betel 2 yang bersatu untuk malam ini kita melaksanakan ibadah ini. Semoga ke depan kita tetap bersatu dan tetap membangun hal-hal seperti ini untuk menyemangati kita untuk selalu ada dalam persekutuan jemaat ini dengan baik. Itulah bagian yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Tuhan menyertai kita. Terima kasih kepada Syekh Mas Budi Marien atas kesan dan pesan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melangkah ke acara yang berikutnya. Kita akan foto bersama. Saya undang semua. Kami Rayon Betel 2 mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati.